malah banyak banget kesalahan, apa ya, salah keputusan gitu loh yang diambil. Ini kayaknya harus take out deh. Dia Take nggak out. kuat nih. We have to take out. Take out. Tapi udah bersih kan Roy ya? Bersih, sebersih-bersihnya. Coba dibawa keluar, didudukin, Dikasih disadarin minum. kasih minum. Tapi ini udah clean kok. Di saat jiwa kita dikendalikan oleh setan, kita harus mencoba pergi dari dunianya agar terhindar dari bahaya. Berikut ini pria yang tega mencelakakan orang lain demi memperlancar usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Gilang. Silakan deh. Selamat malam Mas Gilang. Selamat malam. Apa yang mau Mas Gilang ceritakan? Saya seorang tukang tambal ban di daerah Jakarta. Oke. Saya sebagai tukang tambal ban itu di pinggir jalan. Saya biasa melakukan kecurangan-kecurangan, menghamburkan paku di tengah jalan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi ada kejadian yang membuat saya pada akhirnya mengalami trauma. Pada Oke. saat itu, Yang menimbulkan trauma. iya, Gimana kejadiannya? pada saat itu ada pelanggan datang untuk menambal ban. Ketika dia membawa motor itu, aku setelah membuka ban itu ada sobekan kecil, sehingga saya berinisiatif untuk menambah robekan ban tersebut. Tapi ternyata kedapatan oleh pelanggan itu sendiri, sehingga saya dipukul, diinjak-injak, ditendang sama dia. Oke, lalu? Dan saya benar-benar merasa kesakitan karena pukulan itu, dan digebuk sampai benar-benar menyiksa benar gitu. Itu ada yang melihat kejadian Ada. itu? Pada akhirnya karena keributan itu warga menghampiri. Oke. Karena aku berpikir untuk menyelamatkan diri saya dan nyawa saya, aku memilih untuk meminta maaf dan bermohon-mohon. Tapi ternyata pelanggan itu mau memaafkan saya. Terus kemarin itu Totalnya semuanya jadi 80.000. apa? 80.000. Iya, 80.000. Mahal banget bang. Di tempat tambal lain nggak segitu bayarnya. Iya ini cuma nambal doang 80.000. Gimana sih bang? Nambal doang gimana kan? Itu di dalamnya tuh diganti. Ban dalamnya diganti jadi 80.000. Gimana sih? Ya harus diganti. Itu karena kalau ditambal udah nggak bisa. Udah 80.000. Aduh enggak. Aduh. Dari sini ATM yang paling dekat mana? ATM di sono. 500 meter. Masa jalan aja dari sini ke sono. Udah. Nah, motor saya taruh sini dulu buat jaminan. Iya. Iya udah. Saya ambil dulu duit ya. Yuk, antar gue yuk.
Akhirnya gua dapat lagi duit. Kena tuh orang gua tipu. Aduh. Laris manis. Hei mas! Ban motor saya kenapa ini mas? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lah, kok lubangnya makin lebar mas? Emang lebarnya segitu? Emang tadi juga segitu? Ah, jangan-jangan mas main culas ini. Saya ini buka bengkel udah lama. Ngapain saya main culas? Gak mungkin mas, ban saya jadi begini mas. Bahas tambalan yang lain kali. Ah, nggak percaya saya mas. Nah, ini apa buktinya mas? Itu tadi Itu apa? enggak bukan, itu bukan punya Ah, mas culas banget mas. Bang, ini apa? Ada apa, Bang? Gini mas, saya kan nambal ban. Begitu saya menambal ban, saya lihat dia culas. Nyobek ban saya makin gitu? lebar ya. Wah, pantesan aja motor saya tadi harus dibayar 80.000 tuh. enak aja enggak. Wah, Ini curang nih, curang nih. Dasar tukang tambal culas lu, curang lu. Ini pergi yuk. Setelah peristiwa itu, aku memilih pindah tempat, tetapi dengan profesi yang sama. Hanya saya tidak lagi melakukan kecurangan-kecurangan itu. Terus? Dan saya berinisiatif untuk mencari bantuan dengan mendatangi seorang dukun. Supaya apa nih? Sebagai minta penglaris gitu. Saya meminta jimat untuk melariskan usaha-usaha saya itu. Lalu? Ya, banyak keuntungan yang saya dapat. Hanya Kenapa? saya mengalami konsekuensi yang sangat buruk pada diri saya. Apa itu, Mas Gilang? Saya kadang-kadang mengalami ketakutan. Saya seperti bukan diri saya sendiri. Maksudnya? Kadang-kadang saya tuh seperti ingin bunuh diri gitu. Nggak bisa melihat benda-benda tajam. Pernah sebelum merasakan peristiwa itu, saya melihat didatangi manusia berbulu yang tinggi, bertanduk dengan mata yang menyala gitu. Dia datang mencekik saya. Ini terjadi setelah punya jimat? Iya mas. Oke. Yang datang ini sosoknya laki-laki, perempuan? Saya nggak bisa mengenal sosok mas. Aha. Soalnya wajahnya itu sangat menyeramkan gitu. Oke, lalu? Saya benar-benar ketakutan jika saya mengingat hal itu. Saya benar-benar kehilangan kendali. Sehingga membuat saya untuk datang ke sini. Jadi tujuannya datang ke Manus Mata Batin untuk menghilangkan sosok yang sering mengganggu. Iya. Saya benar-benar cukup terganggu. Sering datang? Sering datang mas. Hampir setiap Hampir hari? setiap hari. Malam hari ini ada di sekitar sini? Ada. Dia di samping.
Baik, mudah-mudahan malam hari ini sosok yang memang mengikuti Mas Gilang benar-benar bisa lepas dari hidupnya Mas Gilang ya. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca